Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My dear viewers Pro Rijali, program reportase pejalan kaki, and also my dear viewers Blakutak, belantika kupasan seputar kita. Semoga para pemirsa dalam keadaan sehat walafiat, dan yang sedang sakit insya Allah memberikan kesehatan, kesembuhan dengan cara yang baik dan hikmah. Para pemirsa Pro Rijali dan Blakutak, kali ini saya ingin berbagi pandangan terkait suasana perkotaan di DKI Jakarta. Pemirsa, sebagaimana yang saya dengar dari pemberitaan di media elektronik bahwa kota Jakarta menurut PBB, Persekutuan Bangsa-Bangsa, sudah menempati kota yang terpadat di dunia dengan jumlah warganya atau penduduknya sekitar 42 juta. 42 juta. Sungguh amazing. Ada satu negara yang bahkan tidak 1 juta pun penduduknya, dan juga apalagi sampai 42 juta. Ini Jakarta, salah satu dari provinsi di Indonesia yang saat ini merupakan daerah khusus ibu kota Jakarta, memiliki penduduk 42 juta dengan luas yang tentunya sebegitu adanya. Bagaimana 42 juta warga itu bisa diakomodasi kebutuhan-kebutuhannya? Sungguh-sungguh sangat yang masalah tidak kecil. Menghadapi manusia dengan satu watak saja, tentu ini sangat memberikan suatu tantangan bagi para pengelola kota Jakarta dan juga warga itu sendiri. Dari sisi kesehatan, kebersihan, keamanan, ketertiban, ini satu poin yang sangat krusial untuk kita sama-sama cermati. Nah, dalam rangka itu, satu isu yang tentu ini sangat terkait erat dengan sirkulasi warga di antar kota ini adalah masalah transportasi. Saya dalam hal ini ingin mengapresiasi sekali terkait perkembangan transportasi di kota Jakarta. Sekarang sudah saya rasakan semakin jauh lebih baik dari 30 atau 25 tahun yang lalu. Sudah rapi, sudah terkoneksi, walau tentu di beberapa hal masih terus tingkatkan. Satu halnya yaitu masalah ketika kendaraan umum seperti Jaklingko yang biasa memasuki kota-kota perkemahan padat itu menemui jalur-jalur perkeretaapian, baik yang satu arah maupun yang dua arah. Ini sangat-sangat krusial untuk diperhatikan, mengingat lalu lintas orang di antara lintasan kereta api itu sangat banyak. Oleh karena itu, hingga saat ini hal yang sangat memberikan kita duka adalah masih terjadi kecelakaan lalu lintas atau perkeretaapian yang menewaskan pejalan kaki atau pengendara bermotor. Ya, salah satunya memang ada yang merupakan ketidakpatuhan warga itu sendiri, ketidakpedulian terhadap suasana lingkungan. Namun juga ada beberapa kendala semacam masih kurangnya fasilitas untuk menjaga pintu-pintu perkeretaapian. Kemarin saya berbincang-bincang dengan seorang pengemudi Jaklingko. Dia sangat arif saya rasa, karena yang bersangkutan itu sudah hidup mungkin di dunia jalanan itu sudah lama. Bagaimana mengerti, bagaimana melihat
dia harus bersabar, orang-orang harus bersabar ketika kereta api lewat. Seakan-akan kereta api itu adalah hal yang paling harus diutamakan, sementara kendaraan-kendaraan harus berpadat ria, macet, dia menunggu, lalu berebutan ketika dia mau melewati lintas kereta api itu setelah itu dibuka. Nah, ini yang bersangkutan menyatakan bahwa kenapa selama ini kok seakan-akan dalam perkembangan kedepannya ini kereta api yang selalu diutamakan, dimanjakan, harus didahulukan. Kenapa tidak terpikirkan oleh kita untuk tadi menguranginya dengan mencoba membuat terowongan subway ataupun underpass ataupun flyover agar persimpangan kereta api itu tetap lancar. Kenapa selalu mobil bermotor, kendaraan motor yang harus mengalah sehingga dia harus banyak mengantri, sehingga berebutan, apalagi dengan pola budaya lalu lintas kita yang tidak rapi, ini harus berebutan. Nah, ini terpikir oleh saya, iya ya, bisa nggak kita mencari satu solusi yang cepat, teknisnya juga akurat, terkait masalah pembangunan jembatan yang cepat. Mungkin jembatan kalau misalnya panjangnya 10 meter atau 20 meter untuk melintasi itu, berapa banyak waktu, biaya yang digunakan. Nah, ini saya teringat banyak sekali sekarang pabrik-pabrik precast. Jadi suatu produk-produk yang dirakit di pabrik lalu langsung dipasang. Banyak hal yang di sektor kondominium atau bangun-bangunan real estate itu banyak sekarang yang blok-bloknya itu sudah dibuat di pabrik, tinggal ditempel. Saya rasa jembatan juga begitu. Sehingga ketika orang membutuhkan pembangunan jembatan, kalau kita sudah ada cetakan-cetakan jembatan yang bisa langsung ready dipasang, ini mungkin akan mengurangi biaya dan waktu pembangunannya. Sehingga isu macet di setiap pintu lintasan kereta api itu bisa teratasi dengan adanya flyover yang dibuat secara precast ininya, bahan-bahannya, dan dipasang secara cepat sehingga tidak memakan waktu lama. Ini masukan baik dari seorang pengemudi Transjakarta dan juga Jaklingko, sehingga ini insya Allah bisa mengatasi permasalahan di pemukiman padat kota-kota seperti Jakarta. Coba buat pabrik precast untuk jembatan-jembatan sehingga kalau dibutuhkan bisa dipasang dengan waktu yang tidak terlalu lama dan tentu anggarannya mungkin bisa diperkirakan lebih efisien lagi. Mungkin itu sekedar masukan dari Pro Rijali dan Blakotak sebagai pengguna kendaraan juga agar lalu lintas di kota Jakarta semakin lancar. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.